لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. أسرعت بالحب لم أسرع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sedang mencari kisah sahabat Nabi yang heroik dan dijuluki sebagai pahlawan Islam yang tangguh, maka kita akan membahas tentang kisah Al-Barak bin Malik, seorang sahabat Nabi terkenal dengan kepahlawanannya di medan perang. Meskipun kita semua juga tahu bahwa Islam memiliki banyak pahlawan, bukan hanya Al-Barak, namun setiap sahabat memiliki ciri khas sendiri dalam kepahlawanannya. Seperti dalam kisah Usamah bin Zaid, pahlawan muda Islam yang menaklukkan pasukan Persia dalam usia 18 tahun. Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah, beliau tidak pernah kalah dalam medan perang. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun, begitu juga dengan sahabat Al-Barak bin Malik. Beliau juga memiliki ciri khas kepahlawanan yang tidak kalah hebatnya dari sahabat-sahabat terkenal seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan lain sebagainya. Sehingga sangat disayangkan jika kita tidak mengetahui kisah Al-Barak bin Malik ini, serta tidak menceritakan kepada anak-anak kita. Baiklah, langsung saja kita simak kisah-kisah kepahlawanan sahabat Al-Barak bin Malik. Al-Barak bin Malik adalah sahabat yang berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur daging tipis dan berambut kusut. Sekalipun demikian, sahabat Nabi yang satu ini sangatlah handal, pemberani dan tangguh. Karena ia pernah membunuh 100 orang musyrikin sendirian saat duel 1 lawan 1. Dan jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Bahkan Umar bin Khattab menjuluki Al-Barak sebagai seorang yang pemberani, bernyali besar dan bertekad baja. Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, "Jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya." Al-Barak bin Malik adalah saudara kandung dari Anas bin Malik. Mereka adalah sahabat yang sama-sama dekat dengan Rasulullah SAW. Kisah keberanian dan kepahlawanan Al-Barak bin Malik dimulai setelah awal wafatnya Nabi yang mulia. Saat beliau SAW sudah menghadap Rabbnya, banyak kabilah-kabilah Arab yang mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah dan menjadi murtad. Padahal ketika Nabi masih hidup, mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Sedangkan orang Makkah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah Arab yang tersebar masih tetap teguh di atas Islam. Mereka adalah orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. Setelah Abu Bakar dibaiat menggantikan Nabi Muhammad SAW, beliau langsung memerangi orang-orang murtad, terutama memerangi Nabi palsu, yaitu Musailamah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghadapi fitnah buta yang merusak. Beliau layaknya gunung yang berdiri kokoh. Beliau menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Beliau mengibarkan 11 bandi komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu beliau mengirimkan semuanya ke segala penjuru jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran, untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang. Terutama orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya. Siapa lagi kalau bukan Bani Hanifah, alias para pengikut Musailamah Al-Kadzab. Musailamah didukung oleh 40.000 orang, dan mereka adalah petarung tangguh dari kabilahnya serta para sekutunya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kebanyakan dari pengikut Musailamah Al-Kadzab adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Karena sebagian dari mereka berkata, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari Mudar."
Pada babak pertama dalam memerangi Bani Hanifah, Musailamah mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal, dan Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Setelah pasukan pertama yang dipimpin Ikrimah mundur, maka Abu Bakar langsung mengirim pasukan kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dan di baris depan pasukan ini adalah Al-Barak bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan kaum muslimin lainnya. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd dan perang pun dimulai. Tetapi pasukan Musailamah terus memperlihatkan keunggulannya. Bumi yang diinjak oleh kaum muslimin mulai berguncang. Mereka membuat pasukan muslimin melangkah mundur, sehingga pengikut Musailamah mampu menerobos markas Panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah Al-Kadzab, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tidak sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Akhirnya Khalid bin Walid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang Muhajirin dari orang-orang Ansar. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan yang lain. Khalid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Perang kembali berkecamuk yang memakan korban besar. Bahkan kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Mulai dari sinilah kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Seandainya ia disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan. Pahlawan pertama adalah Swabit bin Qais, pembawa panji orang-orang Ansar. Ia mengambil kain kafannya, membuat galian di tanah sedalam setengah betis. Lalu dia masuk ke dalam. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya sampai dia tersungkur sebagai syahid. Kemudian Zaid bin Al-Khattab, yaitu saudara Umar bin Khattab, juga memperlihatkan kegigihannya. Dia memanggil kaum muslimin, "Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh kalian, dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah dikalahkan atau aku mati untuk bertemu Allah. Lalu aku akan menyampaikan alasanku kepadanya." Kemudian beliau maju berperang melawan musuh sampai beliau gugur sebagai syahid. Yang ketiga adalah Salim, yaitu mantan hamba sahaya Abu Huzaifah. Dia pembawa panji orang-orang Muhajirin. Kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju dengan gagah berani sampai gugur sebagai syahid. Akhirnya, puncak kepahlawanan mereka semuanya tampak ada pada Barak bin Malik. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu, Khalid menoleh kepada Al-Barak bin Malik dan berkata, "Majulah wahai pemuda Ansar." Maka Al-Barak melihat kepada kaumnya dan berkata dengan perkataan indah memompa semangat kaum muslimin, "Wahai orang-orang Ansar, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Lalu Al-Barak bin Malik melangkah maju menyerang orang-orang musyrik dan kaumnya mengikutinya. Dia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah, sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dengan pasukannya bergoncang.
Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng, yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian ini sangat luas dan dindingnya yang tinggi. Musalamah dengan ribuan penduduknya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Setelah bersembunyi di balik benteng, selanjutnya pasukan Musalamah menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Pada saat itulah, pahlawan kaum muslimin, yaitu Al-Barak bin Malik, melangkah ke depan dan berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng. Angkatlah tameng itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian." Dalam sekejap, Al-Barak sudah duduk di sebuah tameng, berbadan kurus dan kerempeng. Puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian di antara ribuan tentara Musalamah. Maka Al-Barak turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar. Al-Barak melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng, menebaskan pedangnya, sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng. Sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka tubuhnya berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang. Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian, dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya. Mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20.000 orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimnya ke pintu kematian. Setelah semua selesai, Al-Barak dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid bin Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama 1 bulan di Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya, sehingga Allah memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya. Meski sudah memenangkan perang melawan Musalamah, Al-Barak terus mencari syahadah. Dia terus menerjuni perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya, rindu ingin bertemu dengan Nabi yang mulia. Tibalah saat penaklukan kota Tustar di negeri Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan. Maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng. Padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api, sehingga keadaannya lebih panas daripada bara. Kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin dan menjepit mereka. Yang terjepit akan terangkat ke atas, selanjutnya dia akan mati atau mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, yaitu saudara Barak bin Malik. Al-Barak langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan Anas bin Malik. Tangan Al-Barak terbakar dan mengeluarkan asap. Namun, dia tidak mempedulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Barak turun ke tanah setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini, Al-Barak bin Malik Al-Ansari berdoa kepada Allah agar melimpahkan syahadah kepadanya. Maka Allah mengabulkan doanya, di mana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barak bin Malik berseri-seri di dalam surga, membuatnya tenang karena bisa menyusul Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah meridai dan menjadikannya ridha, dan semoga kita pun dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Itulah kisah Al-Barak bin Malik, pahlawan Islam yang tangguh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah